Halo semuanya, selamat datang kembali dalam series mempelajari Hanyu Pinyin, sistem fonetik dalam bahasa Mandarin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang vokal, huruf vokal yang ada pada Hanyu Pinyin. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang konsonan, sheng mu, dalam Hanyu Pinyin. Nah, mari kita lanjutkan. Apa saja yang menjadi konsonan dalam Hanyu Pinyin? Apakah sama dengan yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia? Mari kita lanjutkan. Di dalam Hanyu Pinyin ada beberapa konsonan yang mungkin ada yang tidak begitu asing, yang familiar, ada juga yang cukup asing. Nah, yang teman-teman lihat pun belum tentu pelafalannya sama dengan yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia. Di sini saya mengelompokkan konsonan dalam dua kelompok. Yang di kelompok kolom biru ini yang pelafalannya lebih mudah. Yang maksudnya tuh lidah kita mungkin dengan gampang melafalkannya. Yang ada di dalam kotak warna ungu yang pelafalannya cukup rumit. Yang mana lidah kita ketika yang sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia akan mengalami kesulitan dalam melafalkannya. Mari kita lanjutkan. Kita mulai dari kelompok pertama dulu yang ada di kolom warna biru. Teman-teman bisa lihat yang saya berikan kurung di sini artinya pelafalannya itu beda dengan yang kita baca. Mungkin kita akan baca ini kayak B, B. Padahal bacanya bukan itu. Bacanya mirip P. Lalu P bagaimana? P cara bacanya P yang ditambah H, P yang ada anginnya. Jadi ini bacanya B, 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 P, ya. P, P bacanya kayak P, P. Sedangkan P bacanya kayak P, 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 M, F, ya. P, P. Jadi ini yang agak agak unik ya, kayak agak bergeser begitu dari yang kita ketahui. Jadi kalau teman-teman ketemu huruf B bacanya P ya, P, Pa, Po ya dan teman-temannya. Pokoknya bunyinya melalui bibir ya. P, P. Dan ini bacanya M sama pakai M biasa dan ini juga bacanya sama kayak F biasa, F gitu ya. P, P, M, F ya. P, P, M, F ya. Sedangkan yang di baris kedua D dibaca kayak T, 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 T. Sedangkan T bacanya seperti TH, T, T, T. Sedangkan N seperti biasa N, lalu L, L-nya L sama baca kayak L, T, T, N, L. Lalu yang G dibaca kayak K, ke. Lalu yang K bacanya kayak K ditambah H, ke, ke. Dan yang H seperti biasa, he. Angin biasa saja ya, angin. Jadi ini memang ada sedikit pergeseran, namun ini yang termasuk kelompok yang lebih mudah terbiasa dengan mulut kita. Coba kita ulangi. P, P, M, F, T, T, N, L, K, K, H,
ya. Nanti saya ulangi sekali lagi menjadi latihan buat teman-teman sekalian. Pe, pe, me, fe, te, te, ne, le, ke, ke, he. Ya, kurang lebih begitu. Kita coba latihan ya. Kalau misalnya B ketemu A, kita tidak membacanya sebagai ba. Di dalam hanya pinyin kita akan bacanya adalah pa. B yang dibaca seperti P. Pa. Lalu bagaimana dengan PA? Kita tidak membacanya pa, tapi bacanya pa. P yang ditambah H. Pa. 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 Sedangkan D yang ketemu A, bacanya bukan da, tapi bacanya ta. Ta. Sedangkan T yang ketemu A, kita membacanya T yang ditambah H. Ta. Ta. Kira-kira begitu. Lalu bagaimana dengan kasus yang di bawah ini G? G tidak dibaca GA ya, G tambah A tidak dibaca sebagai ga, namun dibaca seperti K. 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 Lalu yang ini bacanya bagaimana? Tinggal ditambahin H. K. K. Jadi kurang lebih begitu ya. Kalau ini bagaimana? Sama, ini bacanya pi, ini bacanya pi, ini bacanya te, ini bacanya te, ini bacanya kou, ya, kou, ya. Dan ini bacanya kou, 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 karena ada h-nya ya. Lanjut, bagaimana dengan konsonan yang selanjutnya? Kalau J di sini bacanya seperti C, ci, ci. Kalau Q dibaca seperti CH, ch, ch. Sedangkan X dibaca seperti S, C, ci, ci, si, ya, ci, ci, si. Lalu yang di bawah ini, yang baris kedua ini, kita biasanya saya menyebutnya kelompok lidah yang ditekuk, ya. Maksudnya ditekuk seperti apa? Coba teman-teman dengarkan. Ini bacanya c, c. Lidahnya ada di belakang ya, ada menempel ke dinding, ke langit-langit rongga mulut. Jadi lidahnya ditekuk ke atas. Bacanya c, ini bacanya ch, ini bacanya sh, dan ini bacanya r. Ya. C, ch, sh, r. Ya. R di sini tidak digetarkan seperti yang kita lakukan dalam bahasa Indonesia. Namun hanya ditekuk saja. R, r. Ya. Lantas yang terakhir, yang baris terakhir ini adalah kelompok yang lidahnya itu ditempel di belakang gigi seri atas, di belakang gigi. Lidahnya ditempel dan dia bergetar. Seperti ini bacanya z, z. Dan ini kasih angin sedikit, c, c. Dan ini bacanya s, s, z, c, s. Ya memang agak ribet ya, agak sulit ya, ya karena kita terlalu asing dengan, pelafalan seperti ini. Dan ini perlu banyak latihan. Mari kita ulangi. Ji, ci, si, zhi, chi, shi, r, zi, ci, si. Saya ulangi satu kali lagi. Ji, ci, si, zhi, chi, shi, r, zi, ci,
se, dan kita selanjutnya harus lebih banyak latihan ya teman-teman. Kalau walaupun sudah melihat video ini satu kali belum tentu bisa. Jadi harapannya teman-teman bisa latihan lebih banyak lagi. Terutama yang kelompok ini memang agak kurang terbiasa nantinya. Coba kita latihan dengan dengan huruf vokal lainnya. Kalau ini bacanya ci, ci. Ini bacanya ju, ju. Kok bacanya bukan ju ya? Karena u di sini adalah u yang ada titik dua di atasnya. Yang bacanya yu, yu. Jadi ci ketemu yu, ju, ju ya. Ini bacanya jiu, jiu, jiu. Ini bacanya jie, jie, jie. Dan ini bacanya jue, jue, jue. Lalu yang di bawah ini pakai CH ya. Ci, cu, ciu, ciu ya. Ciu dulu ya. Ciu, ciu, cie, cie. Dan ini bacanya cue, cue. Teman-teman hati-hati, kita sering membaca Q dengan nada K ya, karena itu kebiasaan kita dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Mandarin, dalam menggunakan Hanyu Pinyin, kita bacanya pakai CH, chi, chi, sorry, ci, cu, ciu, cie, cue. Sedangkan X dibaca seperti S. Si, shu, xiu, xie, xue. Saya ulangi. Si, shu, xiu, xie, xue. Teman-teman harus banyak latihan sekali lagi agar terbiasa. Bagaimana dengan kelompok yang kedua, yang ZH, CH, SH, R, yang mana yang tadi saya sebutkan bahwa ini adalah kelompok yang lidahnya ditekuk, ya, yang menempel ke atas, ke langit-langit rongga mulut. Ini bacanya ca, ce, zhi, cu, cai, cuy, cao, Zhou. Saya ulangi. Ca, zhe, zhi, zhu, cai, cuy, cao, zhou. Yang ini bacanya tekuk juga, cuma dikasih angin. Cha, che, che, chu, cai, cui, cao, chou. Saya coba ulangi lagi. Cha, che, chi, chu, cai, cui, cao, chou. Memang agak melelahkan. Dan yang baris ketiga ini bacanya sha, shi, shi, shu, shai, shui, shao, shou. Saya ulangi. Sha, she, shi, shu, shai, shui, shao, shou. Lalu yang terakhir, yang R-nya, kita baca tidak digetarkan ya. Tidak R ya. R, R, Ru, Rui, Rau, Rou. Saya ulangi. R, R, Ru, Rui, Rau, Rou.
Dan kelompok selanjutnya yang ada agak bergetar, yang dimana saya menyebutnya lidahnya ditempelkan di belakang gigi dan ada getaran di antara lidah dan giginya. Dibacanya za, za, ze, ze, zi, zi, zui, zu, zai, zai, zui, zui, zao, zao, zou, zou. Lalu yang baris kedua bacanya ca, ca, ce, ce, ci, 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 cu, cu, cai, cai, cui, cui, cao, cao, cou, cou. Yang terakhir bacanya sa, se, se, su, sai, sui, sang, song. Jadi nanti diulang-ulang terus agar lidah kita terbiasa. Nah, untuk konsonan saya pikir cukup pengenalannya, yang mana eee, teman-teman seperti yang saya ucapkan berulang-ulang barusan, bahwa untuk bagian konsonan ini memang banyak yang perlu dilatihan terus-menerus agar terbiasa. Semoga mengenai konsonan ini bisa membawakan wawasan baru kepada teman-teman. Semoga teman-teman memiliki kesempatan untuk latihan terus di rumah agar lidahnya, giginya, dan mulutnya terbiasa. Selanjutnya, pada video selanjutnya saya akan membawakan materi terakhir tentang Hanyu Pinyin, yaitu nada, sheng, tiao. Jadi selain vokal dan konsonan, ketika digabungkan, kemungkinan bukan kemungkinan lagi, memang nanti harus ditambahkan nada, dan nada ini akan membentuk sebuah pelafalan tersendiri. Mari kita saksikan atau simak pada video selanjutnya. Terima kasih telah mendukung dan menonton video ini. Menonton channel saya juga, sangat terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa, 再见。